Bersyukur berjumpa kembali dalam berita hidup baru New Life News NLN malam yang ke-49. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, dan akan berdoa bersama. Mari kita memuji Tuhan dengan satu lagu pujian, Berkaryalah Roh Kudus. Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah setiap hati, jamahlah kami, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami Amin. Yalah Kudus, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, kami Bapa, jadikan kami ubahlah kami Bapa, bentuklah
kami Bapa, jadikan kami dengan firman-Mu. Allah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, sama seperti Yesus. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Allah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau ubah kami seperti Engkau Yesus. Seperti yang Engkau mau. Membentuk kami seperti yang Engkau mau. Lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dalam berita hidup baru. Biarlah lewat berita hidup baru kami boleh dikuatkan, kami boleh menerima jawaban kekuatan Kristus. Patahkan segala kegelapan yang ingin mencuri firman dan segala gangguan apapun kami tolak. Semua yang melihat berita kami jamahan dan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan malam hari ini. Saya beri judul tentang pertemuan berkat. Pertemuan berkat karena lanjutan dari mana 2 hari lalu tentang percakapan dengan perempuan Samaria dan penginjilan yang Yesus lakukan itu menjadi contoh bagi kita. Dan inilah lebih lanjut dari ayat itu. Kita akan merenungkan dari ayat 27 sampai 42. Tetapi saya dan saudara bisa simak nanti waktu saya bacakan, dan kita renungan ini di dalam perikop ini, dan lebih lanjut supaya kita bisa mengerti bagaimana luar biasa dari penginjilan yang Yesus lakukan. Dan ini saya menyebutnya pertemuan berkat bagi perempuan Samaria. Dan pertemuan berkat ini berlanjut. Jadi saudara, pertemuan berkat itu yang sempurna, pertemuan yang terbaik dalam hidup ketemukan. Kita tidak hanya mengerti berkat-berkat, tetapi berkat. Nah, kenapa saya sebut perempuan Samaria ini ketemu, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia mengalami luar biasa. Dan dia menjadi saluran berkat. Ayat 27, setelah Yesus pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" Perempuan Samaria ini sedang mengalami pertemuan berkat yang hatinya kita dengan Tuhan. Ketika kita bisa menikmati Tuhan, berkat yang luar biasa. Jadi saya dan saudara melihat apa yang terjadi kepada perempuan Samaria ini adalah dia datang sebagai orang yang berdosa, ketemu Yesus di sumur
di pinggir kota, di luar kota. Tetapi dia sudah mengalami perjumpaan yang luar biasa. Inilah perjumpaan berkat yang paling tinggi dalam hidup dia. Berjumpa dengan Sang Juru Selamat, Kristus, Mesias. Jadi perjumpaan kita yang terbaik dalam hidup ini, atau kita bisa mengalami pertemuan berkat, itu adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Mungkin lewat ibadah kita pribadi, lewat ibadah bersama, atau melalui ibadah-ibadah dimanapun. Kalau pertemuan itu menjadi pertemuan berkat, disitulah kita bertemu dengan kekuatan Tuhan, rencana Tuhan, dan apa yang Tuhan mau nyatakan bagi saya dan saudara. Perempuan Samaria ini sudah tahu dia orang berdosa oleh perkataan Yesus yang menceritakan dia punya 5 suami. Tetapi dia tidak marah karena dia tahu bahwa benar apa yang dikatakan, dan itu harusnya menjadi perubahan dalam hidup dia. Dan lewat itu dia menyaksikan bahwa inilah sebenarnya pertemuan berkat yang sesungguhnya. Saking senangnya dia tinggalkan tempayannya. Dia merindukan pertemuan berkat yang lebih lanjut. Pertemuan berkat yang lebih lanjut yang diinginkan oleh perempuan Samaria ini apa? Dia bukan hanya mengajak suaminya. Tuhan Yesus tadi kan suruh ajak suaminya, dan untuk mendapat air hidup yang Tuhan Yesus tawarkan. Keselamatan itu untuk panggillah suamimu datang. Tetapi kali ini dia punya kerinduan yang lebih besar, yaitu satu kota Samaria harus dengar, harus mengalami pertemuan berkat dengan Yesus. Dan inilah gagasan dari seorang perempuan Samaria yang sudah mengalami pertemuan berkat. Jadi pertemuan berkat dia dengan Tuhan Yesus mengubah hidup dia. Dia mengalami berkat keselamatan, dan sekarang dia ingin membawa berita keselamatan itu kepada satu kota, yaitu satu kota Samaria. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, berapa lama kita sudah mengalami pertemuan berkat? Pertemuan kita dengan Tuhan yang menerima Tuhan, percaya Tuhan, dan setelah kita diselamatkan, menerima keselamatan dari Tuhan. Sudah berapa lama? Dan dari menerima keselamatan itu, pertemuan berkat itu, berapa banyak kita punya kerinduan membawa pertemuan berkat itu untuk kepada banyak orang yang lain juga untuk bisa dapat berkat keselamatan. Dan perempuan Samaria ini memilih untuk membawa berita keselamatan ini kepada seluruh kota. Luar biasa. Dalam waktu yang sama dia sudah terima keselamatan. Dalam waktu yang sama juga dia ingin membawa berita keselamatan kepada banyak orang. Apakah saya dan saudara punya kerinduan yang sama? Setelah kita sudah menerima berkat keselamatan, pertemuan berkat keselamatan untuk diri sendiri, apakah kita juga rindu untuk membagikan berkat keselamatan ini, berita keselamatan ini kepada banyak orang yang lain? Atau hanya untuk kita saja? Atau kita diamkan saja berita keselamatan itu hanya untuk diri sendiri? Itulah sebabnya yang akan dipandang jahat oleh Tuhan ketika kita diamkan berita keselamatan itu. Berita keselamatan itu harusnya diberitakan bagi semua orang, bukan hanya untuk kita sendiri. Dan perempuan Samaria memilih untuk memberitakan, membawanya kepada semua orang di kota Samaria. Wow, luar biasa firman Tuhan ini. Kenapa begitu banyak orang yang bisa bilang saya anak Tuhan, saya sudah percaya Tuhan lama, saya sudah mengalami pertemuan berkat keselamatan dengan Tuhan, tetapi belum ada satu jiwa pun dibawa kepada Tuhan. Tetapi perempuan Samaria ini yang tadinya seorang berdosa, seorang yang
hina, seorang yang mungkin bagi orang tidak begitu terkenal, tidak begitu hebat, tetapi tidak baik. Tetapi bagi dia, setelah berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan Yesus, dia tidak mau diam. Dia ingin membagikan berita keselamatan itu kepada semua orang di kotanya. Ini adalah satu perbuatan yang baik karena mengalami pertemuan berkat. Kalau saudara sudah punya pertemuan berkat dengan Tuhan dan menerima keselamatan, harusnya kita tidak bisa diam. Sebagai orang percaya kita tidak bisa diam. Kita harusnya tetap memberitakan berita keselamatan itu kepada semua orang, bahwa sungguh berita keselamatan itu harus menjadi berita yang terutama dalam hidup saya dan saudara, menjadi kesukaan. Perempuan Samaria itu tidak bisa diam, karena ini kesempatan mungkin terakhir dia bisa mengalami pertemuan berkat ini. Dan kapan lagi pertemuan berkat ini akan terjadi kepada orang-orang yang dia kasihi di kotanya? Kapan lagi kotanya Samaria bisa mendapat pertemuan berkat dengan Sang Juru Selamat? Karena itu dia tidak bisa diam. Saya pernah tanya kepada beberapa orang di agama yang lain. Saya tanya, kalau benar ada berita keselamatan dalam agamamu, tolong dong bagikan kepada saya. Siapa tahu benar itulah berita yang paling utama, itulah yang harus saya pegang, itulah yang mungkin yang harus saya percayai, supaya saya juga bisa diselamatkan. Kalau ada berita keselamatan yang kita diamkan, sedangkan keluarga kita harusnya binasa gara-gara tidak mengerti, tidak menerima berita keselamatan itu, maka kita sebenarnya itu adalah jahat di mata Tuhan. Harusnya setiap kita yang menerima pertemuan berkat keselamatan untuk diri sendiri dan kita sudah diselamatkan dan kita sudah dipulihkan, kita harusnya juga bisa membagikan berita keselamatan itu kepada banyak orang yang lain, entah siapapun. Bahkan perempuan Samaria ini tidak memilih orang. Dia kasih tahu siapa saja di kota itu bahwa ada Kristus, ada Sang Juru Selamat. Dia itu, mungkinkah dia Kristus itu yang sudah memberitahukan saya tentang kesalahan saya. Dan luar biasa, semua orang dalam kota itu datang kepada Yesus. Entah berapa banyak jiwa yang sudah datang. Sebenarnya keselamatan yang Tuhan Yesus rancangkan dalam hidup kita, pertemuan berkat yang Tuhan Yesus mau terjadi dalam kehidupan orang percaya, murid-murid Tuhan, adalah pertemuan berkat keselamatan itu harus tertanam dalam hati pikiran rohani kita. Dan setelah kita terima, kita tertanam, kita menerima, menikmati, kita juga bisa bagikan kepada banyak orang yang lain, siapapun. Karena ini keselamatan yang bisa menyelamatkan saya. Dan satu-satunya jalannya, bagaimana saya akan diam dan biarkan keluarga saya binasa, atau bangsa saya binasa, atau siapapun yang saya kenal binasa. Itu adalah jahat sebenarnya. Karena itu kita anak Tuhan, murid Tuhan, kita diajar untuk tetap membawa berita keselamatan itu kepada semua orang. Dan perempuan Samaria ini menjadi contoh dari sebuah pertemuan berkat yang membawa dia menjadi seorang penginjil, seorang yang menyampaikan kabar baik, seorang yang menyampaikan berita sukacita, berita kebahagiaan, berita kebenaran, berita kemenangan, kelepasan, berita tentang dosa yang sudah diungkapkan. Kalau kita baca ayat itu sampai ayat 42, luar biasa Tuhan bekerja melalui perempuan Samaria ini.
Jadi pertemuan berkat antara perempuan Samaria dengan Kristus, dengan Yesus, membawa dia untuk dapat melakukan pertemuan berkat dengan banyak orang yang lain. Mengajak orang-orang untuk masuk dalam pertemuan berkat dengan Tuhan, seperti dia sudah bertemu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau keluarga kita ada dalam pertemuan berkat, mereka harus berjumpa dengan Kristus yang sudah kita terima, yang kita sudah percayai. Kalau hanya Kristus sebagai jalan juru selamat satu-satunya, kita tidak ada cara yang lain, harus segera memberitakannya. Tidak bisa diam. Kalau kita diam, artinya kita mau membiarkan banyak orang binasa. Banyak orang tidak mengalami keselamatan. Karena kita merasa keselamatan itu hanya untuk kita sendiri, atau kemungkinan kita merasa ada keselamatan yang lain dengan cara yang lain. Padahal keselamatan itu hanya ada satu jalannya, melalui Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena hanya Yesus yang datang tanpa dosa, mati, bayar dosa, bangkit, mengalahkan setan, maut, dan neraka, naik ke sorga, menyediakan tempat untuk saya dan saudara, dan kirim Roh Kudus bagi saya dan saudara. Perbuatan Yesus inilah yang memberikan keselamatan bagi saya dan saudara, bagi semua manusia. Karena itu harusnya pertemuan berkat itu berlanjut, dan perempuan Samaria itu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ketika Yesus sudah bertemu dengan murid-muridnya dan Yesus sedang mau makan, mungkin masih berbicara untuk makan, dia segera lari ke kotanya untuk memberitakan kabar keselamatan, supaya ada pertemuan berkat yang lebih besar terjadi. Dan pertemuan berkat yang lebih besar dari perempuan Samaria ini yang luar biasa. Dia membuat satu kota Samaria bisa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak peduli apa latar belakang kita, tetapi ketika kita sudah mengalami pertemuan berkat keselamatan dengan Tuhan Yesus Kristus, kita bisa diubahkan, kita bisa menjadi orang yang membawa berkat berita keselamatan bagi banyak orang yang lain. Dan perempuan Samaria ini berhasil. Dalam waktu yang sama dia berubah. Dia mempercayai Kristus, Yesus sebagai juru selamat. Dalam waktu yang sama juga dia pergi untuk memberitakan siapa Yesus yang dia sudah ketemu. Karena itu saya dan saudara harusnya bisa membawa orang-orang lain untuk masuk dalam pertemuan berkat. Bukan hanya kita saja yang dapat berkat keselamatan, tapi semua orang. Terserah semua orang yang lain, terserah semua agama yang lain. Kalau mereka tidak mau berbagi keselamatan kepada kita, terserah. Tetapi bagi saya dan saudara yang sudah tahu berkat keselamatan hanya ada di dalam Yesus, harusnya kita tidak bisa diam dan terus menyampaikan kabar itu. Percaya atau tidak usah memaksa. Perempuan Samaria ini pun juga waktu memberitakan Kristus, dia bilang, mungkinkah dia Kristus? Coba kita pergi ke sana. Coba saudara lihat. Dia sudah memberitahukan ke saya tentang kesalahan saya, dosa saya. Dia terbuka tentang dosanya di depan semua orang untuk menyampaikan siapa yang memberitahukan dia keberadaan hidupnya yang ada di dalam dosa. Jadi pertemuan berkat ini adalah pertemuan berkat yang keselamatan, itulah pertemuan berkat yang kita perlukan. Dan pertemuan berkat keselamatan itu bisa terjadi pada waktu ibadah berlangsung, bisa pada waktu KKR, pada waktu kita memuji Tuhan, merenungkan firman, berdoa. Kita bisa mengalami pertemuan berkat itu. Bisa pertemuan berkat itu, keselamatan itu bisa terjadi ketika bertemu dengan pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan, dan berbicara dengan hamba-hamba Tuhan juga mungkin, atau anak Tuhan yang lain. Bisa juga pertemuan berkat itu lebih lanjut terjadi dari seperti seorang perempuan Samaria yang baru percaya.
Banyak kali kita bisa menjadikan hidup kita menjadi pertemuan berkat bagi banyak orang. Perempuan Samaria ini berhasil membawa satu kota Samaria datang kepada Tuhan. Dan mereka minta kepada Tuhan Yesus untuk tinggal 2 hari lagi di kota Samaria. Dan lebih banyak lagi orang yang mengalami pertemuan berkat Tuhan. Jadi saya dan saudara bisa mengalami pertemuan berkat. Jangan diam. Pertemuan berkat keselamatan yang kita sudah terima, jangan hanya berhenti kepada kita saja. Tapi mari kita beritakan kepada semua orang. Terlebih khusus keluarga kita, daerah keluarga kita. Daerah tempat tinggal kita, daerah kerja kita, daerah negara kita, suku kita, budaya kita. Mari beritakan berita keselamatan. Karena itu saya dan saudara jangan berhenti memberitakan kabar keselamatan. Perempuan ini menunjukkan bagaimana dia mengalami berkat keselamatan. Dan dia membawa berkat keselamatan itu kepada banyak orang yang lain. Kalau kita baca, terjadilah penuaian besar jiwa pada saat itu. Jadi satu orang yang diselamatkan bisa menuai banyak jiwa yang lain. Jadi saudara jangan merasa kok menangkan jiwa hanya satu. Yesus pun hanya menangkan satu perempuan Samaria pertamanya. Dan sesudah itu satu kota Samaria. Luar biasa. Karena itu saya percaya satu jiwa di satu daerah pun kita menangkan. Bisa menangkan satu daerah itu. Satu jiwa di satu rumah tangga bisa memenangkan satu rumah tangga. Satu jiwa di satu kota bisa menangkan satu kota. Satu jiwa di satu tempat kerja bisa menangkan satu tempat kerja. Satu jiwa di mana saja kita menangkan, terjadi pertemuan berkat keselamatan akan membawa pertemuan berkat keselamatan yang lebih lanjut, penuaian jiwa besar. Kan terjadi penuaian besar jiwa di sana. Di ayat itu dikatakan, marilah lihat di sana ada seorang yang mengatakan, setelah dia berkata gitu. Maka ayat 30, mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Yesus makan. Tetapi Yesus bilang apa? Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Yesus sedang fokus untuk pertemuan berkat yang lebih besar. Bukan makan jasmani, tapi makanan rohani, penuaian jiwa. Tugas dari sorga itu adalah makanan yang Yesus sebut sebagai makanan yang lain. Makanan yang kamu tidak kenal. Makanan yang adalah penuaian jiwa. Dan Yesus sedang melihat ada banyak jiwa yang akan segera datang lewat perempuan Samaria. Dan Yesus lebih fokus untuk itu. Ketika kita masuk dalam penuaian jiwa, kita akan melihat itu begitu indah, begitu lebih enak dari semua makanan. Begitu membawa sukacita yang luar biasa. Karena jiwa itu dampaknya adalah kekekalan. Kalau makanan itu dampaknya hanya sesaat, sekarang. Sekarang juga tidak makan, masih bisa makan besok. Tapi jiwa bisa lewat. Ketika kita tidak memenangkan sekarang, besok siapa tahu dia sudah tidak ada. Saudara dan saya, kita melihat bagaimana Yesus melihat begitu pentingnya makanan yang dilakukan oleh Yesus, makanan yang Yesus maksudkan di ayat 34. Kata Yesus kepada mereka sejak mereka bingung kenapa Yesus tidak mau makan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi yang Yesus rindukan adalah pertemuan berkat, makanan rohani, menuai jiwa.
mengutus aku untuk menyelesaikan pekerjaan penuaian jiwa, penyelamatan jiwa. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibanya musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Luar biasa. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Yesus menabur sekali untuk perempuan Samaria tentang berkat keselamatan, Injil. Tetapi Yesus menuai satu kota yang datang kepadanya. Saudara, kadang-kadang kita menabur Injil mungkin hanya kepada orang kecil, satu orang saja, yang sederhana, yang mungkin miskin, susah, atau penuh masalah. Tetapi ingat baik-baik, walaupun satu jiwa itu akan bisa menghasilkan beribu-ribu jiwa yang akan datang lewat orang itu. Kita sudah lihat perempuan Samaria bagaimana dia bisa memenangkan sebanyak mungkin jiwa datang kepada Tuhan hanya dengan pertemuan berkat dia dengan Kristus. Dan dia mengerti keselamatan yang ada di dalam Kristus. Dan dia membawa berita keselamatan itu kepada semua yang lain. Ini terjadi penuaian besar. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Kita memang menuai apa yang tidak kita usahakan. Maksudnya apa? Jiwa-jiwa itu yang kita selamatkan, kita tuai itu bukan usaha kita, itu pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya ikut pekerjaan Roh Kudus dan menuai itu. Benar, orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil mereka. Banyak orang berusaha untuk membawa jiwa atau dalam arti bersusah payah. Tapi kita anak Tuhan hanya tinggal menuai. Karena yang akan menjamah mereka adalah kuasa Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Lihat ayat 39. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi perempuan itu hanya bersaksi tentang apa yang Yesus katakan tentang dosanya. Dan coba kamu ketemu Yesus itu. Mungkinkah dia juru selamat? Karena saya sudah mengalami. Dia menyatakan dosa saya dan saya percaya dialah Kristus. Dia sudah menyatakan. Dan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Luar biasa. Tambah lagi pertemuan berkat lebih lama lagi, 2 hari. Jadi pertemuan berkat ini berlanjut-lanjut. Jadi pertemuan berkat itu terjadi di tengah-tengah kita melakukan penginjilan. Dan lebih banyak lagi ayat 41, orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Sekarang perempuan Samaria juga sudah membawa banyak jiwa. Sekarang Yesus lagi tinggal 2 hari. Kesempatan menuai banyak jiwa terjadilah. Dan ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Oh, luar biasa. Amin. Jadi sekarang mereka sudah tahu bahwa dialah juru selamat dunia. Satu kota. Berapa banyak saudara bisa menjalankan pertemuan berkat lebih lanjut seperti perempuan Samaria? Setelah dia mengalami pertemuan berkat dengan Yesus dan menerima keselamatan, dia melakukan pertemuan berkat yang lebih besar lagi, membawa orang-orang sekota Samaria dengan memberitakan kabar tentang Yesus. Dan dia bukan hanya membawa orang-orang itu, akhirnya orang-orang itu lagi menahan Yesus 2 hari untuk bisa menerima lebih banyak lagi orang yang datang dan menerima keselamatan. Luar biasa.
pertemuan berkat yang terus menerus banyak jiwa diselamatkan. Dan mereka mengaku, dialah benar-benar juru selamat dunia. Bukan juru selamat orang Yahudi, bukan juru selamat orang Kristen, tapi juru selamat dunia. Ini yang menarik, pengakuan yang benar. Kita sebagai orang percaya harus mengakui Yesus bukan datang hanya untuk menyelamatkan orang Kristen atau orang Yahudi, tapi justru menyelamatkan seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dunia, bukan agama. Jadi saudara dan saya punya kesempatan. Dan perempuan Samaria ini tahu bahwa Mesias Kristus bukan untuk orang Yahudi saja. Jadi berita ini sungguh luar biasa. Kita bisa beritakan kepada semua bangsa. Bahkan hari ini kita telah mengalami pencurahan, memperingati pencurahan Roh Kudus. Kita ingat bahwa Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bukankah kita lihat berita tentang pencurahan Roh Kudus itu sudah berhasil terjadi? Sekarang Injil sudah sampai ke ujung bumi. Bukan lagi diam di Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria, tetapi sudah sampai ke ujung bumi. Kita sekarang yang telah menjadi kesaksiannya di Indonesia, di belahan negara manapun, Injil sudah sampai ke sana. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Karena itu, jadikanlah hidup kita selalu mengalami pertemuan berkat. Berkat keselamatan dengan Tuhan, berkat membawa kabar keselamatan, dan berkat penuaian jiwa-jiwa yang lebih besar. Kiranya firman Tuhan malam hari ini, dalam berita hidup baru malam hari ini, akan banyak menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat berita hidup baru malam hari ini tentang pertemuan berkat. Pertemuan berkat kami yang sebenarnya adalah pertemuan berkat keselamatan. Secara pribadi berjumpa dengan Engkau. Dan pertemuan berkat kami yang lebih lanjut membawa kabar baik kepada banyak orang, sehingga terjadi pertemuan berkat keselamatan yang lebih banyak. Dan pertemuan berkat yang lebih banyak terjadi juga karena terjadinya penuaian jiwa. Melalui setiap jiwa melakukan pertemuan berkat kepada jiwa yang lain. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, biarlah setiap yang mendengar ini tidak bisa diam ketika sudah menerima keselamatan. Pertemuan berkat keselamatan akan membawa kabar keselamatan seperti perempuan Samaria untuk memenangkan banyak jiwa. Mungkin ada yang mendengar siaran ini belum satu jiwa pun dibawa. Mulai hari ini bisa belajar dari pertemuan berkat, akan menghasilkan banyak jiwa yang dari Tuhan berikan. Terima kasih. Jadikanlah kami seperti perempuan Samaria yang menuai, mengajak pertemuan berkat yang lebih lanjut tentang Kristus kepada kota Samaria. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak-Mu hari ini akan sungguh-sungguh menerima pembaruan dari Tuhan. Bapa, kami berdoa buat bangsa kami. Biarlah pertemuan berkat untuk obat corona atau vaksin atau apapun caranya untuk pemulihan atas bangsa kami, atas seluruh dunia. Tuhan, jadikanlah pertemuan berkat lebih untuk penyelamatan seluruh dunia, sehingga corona ini tidak jadi penghambat untuk penuaian jiwa, tetapi semakin banyak jiwa yang dituai karena ada pertemuan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Sumba, Kupang, NTT, Bali. Secara khusus kami ada di sini. Biarlah berkat Tuhan menolong untuk kami melewati pandemik dengan kemenangan dan kuasa Tuhan.
Terpujilah Allah yang memberkati kami, berkatilah siaran berita hidup baru setiap malam supaya terus menjadi berkat untuk banyak jiwa, dan setiap jiwa yang ingin konseling, doa ataupun bertanya apa saja, biarlah mereka juga bisa berkomunikasi lebih lanjut. Tuhan terus jamah. Dan yang sudah mengalami kekuatan berkat firman ini tidak diam, tetap membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih, kami akhiri ibadah ini, siaran berita hidup baru malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kekuatan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sesuai firman Tuhan, kami akan menerima pertemuan berkat lebih lanjut setiap hari, makin lanjut, dan menuai banyak jiwa. Turunlah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa dalam berita hidup baru besok, dan saudara bisa lihat di channel YouTube saya juga ada, dan saudara bisa membagikannya kepada orang lain, juga bisa sharekan dan bisa subscribe untuk mendukung pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap kuat dan melewati pandemi. Berkati para hamba Tuhan HKTR juga. Terima kasih dan akan kuat selalu. Salam, Tuhan Yesus memberkati.